bincang bersama dengan Pak Andre Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas Indonesia. Pak Andre? Iya, Mbak Prisa. Iya, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Iya. Oke, kita lanjutkan tadi tertahan mengenai LPPF. Kemarin masuk dalam top 3 net buy asing di tengah IHSG yang melemah dan asing lebih banyak jualan. Apa rekomendasi untuk LPPF? Kita sih buat LPPF kita baru malah kita baru downgrade rekomendasi. Sebelumnya kita LPPF rekomendasinya buy, tapi baru minggu ini kita turunkan ke netral. Alasan kenapa kita turunkan ke netral itu karena harga sahamnya udah rally cukup tinggi. Itu dalam 12 terakhir kalau kita lihat harga saham LPPF itu naiknya udah 340%. Bahkan dalam 6 bulan aja itu udah naiknya 131%. Jadi setelah kenaikan dan yang rally cukup tinggi, kita turunkan rekomendasi kita dari buy ke netral. Target price kita masih bagus sih. Jadi walaupun kita turunin ke netral, kita target price di LPPF itu 4.200 atau masih ada kenaikan upside, potensial kenaikan sekitar 5%. Ditambah lagi itu ada potensial dividen juga sekitar 5%. Jadi walaupun kita put netral, sebenarnya masih ada potensi kenaikan walaupun terbatas sebesar sekitar 5%. Oke, berarti masih ada potensi kenaikan. Jadi sih kita lihat buat tahun ini performanya cukup bagus ya. Kita lihat sebenarnya fundamentalnya banyak terjadi gitu. Oke, teleponnya tampaknya terputus. Pak Andre? Pertama adalah dia bisa memperbaiki bisnisnya. Jadi dia ada strategi mereka dengan beberapa pemain e-commerce. Oke, Pak Andre, tadi Shopee, kita sempat terputus mendengar resistennya. Dan juga rencananya tahun depan. Pak Andre, resistennya di level berapa? Oke, jadi Oke, sambil kita melihat kita sih target price kita di 4.200 Mbak Prisa. Di level? Jadi masih ada upside potensial sekitar 5% sebenarnya. Masih ada upside potensial sekitar 5%, tetapi memang saat ini sudah diturunkan ke netral ya. Baik, itu dia rekomendasi untuk LPPF. Kita lihat saham pilihan dari RHB Sekuritas. Udah rally cukup tinggi. Baik, ditahan dulu ya Pak ya. Berikut ini adalah saham pilihan dari Anda. Ada beberapa pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ada BBRI, direkomendasikan beli dengan target sekitar 4.790. Astra direkomendasikan beli dengan target 6.900, Antam beli 3.450 dan Java beli di 2.750. Itu dia, ada beberapa sebenarnya sahamnya tetapi kami rangkum menjadi 4. Pak Andre? Pak Andre masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik, Anda merekomendasikan perbankan BBRI. Masih bisa dengar. BBRI buy di level berapa Pak? Kita tadi price buat BBRI sekarang di sekitar 4790. Baik, di 4090 ya. Kemudian targetnya 4790. Baik. Targetnya adalah di 4790 gitu ya. Iya. Kalau mau masuk di level berapa kalau mau masuk level sekarang Pak Andri? 4220? 4220 masih cukup menarik buat masuk di sahamnya BBRI ya, kalau menurut saya ya. Karena BBRI ini semenjak mereka ada konsolidasi dengan dengan PNM dan PT Pegadaian, kita lihat akan ada banyak sinergi buat BRI ke depannya. Jadi di tahun depan seharusnya earning-nya akan tumbuh cukup bagus, dan juga dengan adanya penggabungan dengan PNM dan PT Pegadaian ini akan memberi kesempatan BRI untuk memperlebar ke market barunya. Baik. Di mana itu market micro segment-nya akan tambah lebih kuat di tahun depan. 4.790 adalah target jangka berapa lama, Pak?
4790 saya rasa dalam 1-2 bulan bisa tercapai. Baik, itu dia untuk BBRI. Kemudian tadi ada Astra International ASII target 6.900 masuk di level berapa? Level sekarang juga masih menarik ya. Katalis dari Astra saya lihat itu datangnya dari launch model baru. Astra kita tahu dia baru launch mobil Avanza dan Veloz, dan kalau kita lihat di pameran Gias seperti yang ada di TV ini sangat interest dari pengunjung untuk lihat dan untuk beli mobil Toyota Avanza dan Veloz itu cukup tinggi. Apalagi kita tahu kan Veloz dan Avanza ini adalah mobil yang top sellingnya Astra, dan ketika ada launch model baru biasanya penjualannya akan cukup tinggi juga, dan kita lihat model baru itu sangat menarik dengan harga yang cukup kompetitif. Jadi walaupun ada kenaikan harga sekitar 6-10% dengan feature baru yang ditawarkan, ini masih oke. Masih oke ya? Kita lihat ini akan menjadi trigger buat kenaikan sahamnya Astra. Target Anda juga masih cukup lebar, masih cukup menarik 6.900, mengingat Astra saat ini masih di 6225, beli di level current price nggak masalah ya Pak Andre? Nggak masalah, saya lihat masih cukup menarik sih Astra. Oke. Apalagi udah dalam beberapa hari atau seminggu ini kan pergerakan saham Astra tuh cenderung stagnan ya, belum memfaktorin kalau nanti ada laporan penjualan mobil yang cukup bagus nanti di bulan Desember atau Januari. Berarti Pak Andre setuju dengan pernyataan dari manajemen Astra bahwa dengan mobil baru yang diluncurkan di Gias akan mendongkrak penjualan dari otomotif termasuk grup Astra ya. Oke, kita ke pertambangan, aneka tambang atau Antam Anda rekomendasikan beli dengan target di 3.450. Apa yang menarik dari tambang logam? Kalau kita lihat Antam hari ini naik 0,86% di momen pre-opening di posisi 2.350. Sementara ya, aneka tambang ini saya lihat yang menarik adalah seperti apa Pak Andre? Oke. Ya buat Antam saya lihat masih sangat kuat ya ininya. Apa namanya? Pertama adalah harga nikel. Harga nikel tuh naiknya cukup tinggi dalam beberapa bulan ini. Kedua juga permintaan akan nikel dunia itu juga akan naik. Pertama adalah peningkatan nikel karena adanya recovery pertumbuhan ekonomi dunia buat kebutuhan besi baja. Kedepannya di tahun depan juga kalau kita tahu Amerika Serikat kan baru mengeluarkan kebijakan baru namanya infrastructure bill, di mana pemerintah Amerika Serikat merencanakan akan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Di situ akan butuh komoditas untuk menunjang infrastruktur. Salah satunya adalah nikel, karena nikel adalah salah satu bahan baku untuk penghasil besi baja yang akan digunakan untuk infrastruktur. Jadi kita lihat permintaan akan baja ini akan cukup kuat dalam beberapa bulan ke depan. Permintaan akan nikel akan cukup kuat, ini yang menyebabkan jadi katalis untuk peningkatan harga saham Antam ke depannya. Oke, 3450 target untuk Antam. Satu lagi tadi Java, Pak Andre. Begitu Mbak Prisa. Java seperti apa, Kenapa? Pak? Java kita lihat masih cukup bagus ya, upside potensialnya masih sangat besar. Kita target Java itu target price-nya di 2750. Katalis dari Java adalah pertama adalah perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Dengan ekonomi Indonesia yang membaik, ini permintaan akan konsumsi ayam itu juga akan meningkat cukup bagus. Ini yang menyebabkan kita cukup confident kita pasang target price Java cukup tinggi. Selain itu juga kalau kita lihat dari valuasi Java ini cukup murah ya dibandingkan dengan peers-nya. Java sekarang secara valuasi di trading di 11 kali PE, sedangkan peers-nya itu udah 20 kali PE lebih. Yang peers terdekatnya adalah kan Cepin. Ini menyebabkan kita cukup confident buat Java itu
harga sahamnya bisa naik cukup signifikan di tahun depan dalam beberapa bulan ini. Baik Pak Andre, sebenarnya cukup banyak ya, ada 10 saham yang Anda sodorkan. Ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Astra International, Aneka Tambang, Java Confit, Ciputra Development, Sumarekon, Era Jaya, Pembangunan Perumahan, dan Matahari Putra Prima. Tapi sayang sekali waktu kita yang terbatas, sedikit saja Pak, emiten minyak apakah harus dihindari dulu karena dari 10 ini tidak ada saham tambang minyak? Minyak saya rasa bisa jadi salah satu kuda hitam ya, karena kita tahu harga minyak mentah kan naik cukup tinggi, cukup signifikan dalam beberapa minggu ini tetap terjadi adanya rally di harga minyak. Minyak ini bisa berlanjut ke tahun depan. Saya lihat ini rally di harga komoditas minyak mentah, dan ini akan sangat positif buat perusahaan-perusahaan yang related ke minyak. Kalau kita mau masuk ke minyak, saya lihat ada beberapa nama yang menarik. Pertama adalah Medco Energi. Medco Energi itu secara langsung akan diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak. Dan yang kedua yang saya lihat cukup menarik adalah perusahaan yang penunjang produksi minyak. Itu seperti El-Nusa. El-Nusa itu dalam beberapa bulan ini kita lihat aktivitasnya udah mulai meningkat karena eksplorasi dan produksi itu udah mulai naik, terutama adalah permintaan akan minyak mentah yang naik. Dan kita tahu secara global sekarang sedang terjadi supply constraint dari minyak. Jadi permintaannya banyak, tapi dari negara-negara penghasil minyak masih belum bisa memenuhi permintaan yang ada. Ini yang saya sebut supply constraint. Ini menyebabkan saya lihat akan tetap bisa menunjang harga minyak yang sedang turun ya. Cenderung makin naik. Jadi Medco dan Elsa itu sangat menarik sih untuk dicicil beli ya Pak ya. Dikumpulkan. Oke. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Andre, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri pemirsa, kami tampilkan data-data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan. Ada indeks harga saham gabungan naik 0,23% di 6651. IHSG rebound di akhir pekan. Jakarta Islamic Index naik 0,53% dan LQ45 naik 0,53% di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Top gainers ada BBRI, salah satu yang direkomendasikan tadi oleh RHB Sekuritas, naik 0,96% di 4.220. Telkom juga direkomendasikan tadi, naik 0,83%, 3.660. BNII naik 10% pemirsa, di 448. Dan Indofood naik 0,76%, 6.600. Top losersnya pemirsa adalah BNBA turun 6,7% di 3.050, Yellow turun 6,9% di 216, MDK turun 0,29% di 3.440, BBKP turun 0,57% di 345.